Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, selamat pagi, tetap semangat mahasiswa BPI angkatan 2019 mata kuliah penyuluh pendudukan dan KB. Ya baiklah, di sini Bu akan menjelaskan terkait dengan UAS kita, praktek yang mana dalam hal ini. Nah, di sini UAS yang kita laksanakan ini sebenarnya tidak lain dalam rangka penguasaan teori yang sudah didapatkan dari awal perkuliahan hingga akhir. Termasuk juga sebenarnya wawasan kalian belajar mandiri terkait dengan kependudukan dan keluarga berencana. Nah, tujuannya tidak lain praktek kita di dalam UAS ini yaitu mahasiswa mampu mempraktekkan materi yang sudah didapatkan dalam perkuliahan sebagai penyuluh kependudukan dan KB. Nah, bagaimana kriteria penilaian? Nah, ini untuk UAS ya. Walaupun secara umum kita ada tugas sebelumnya sudah dikerjakan, yaitu membuat makalah, PowerPoint, kemudian juga sudah presentasi, keaktifan di dalam perkuliahan, kehadiran, nah selanjutnya juga sudah UTS. Nah, adapun kriteria penilaian UAS yaitu ketika praktek sebagai penyuluh, nah ini kan karena praktek penyuluh kependudukan dan KB ini Bu sarankan boleh secara individual yaitu dengan konseling, boleh juga dengan kelompok. Nah, jadi kriteria penilaian yang pertama, ketika kita memberikan penyuluhan maupun konseling kan memang ada tahap awal, tahap inti maupun tahap akhir. Nah, tahap awal bagaimana attending kita, penerimaan kita, atau kita datang langsung kepada sasaran yang kita suluh. Nah, ini keterbukaan dan juga kesiapan objek sasaran. Nah, ini penting dimunculkan. Adapun bahasa ya disesuaikan ya, karena nanti ada objek sasaran yang disuluh. Kemudian tahap inti, nah ini kesesuaian topik materi yang diberikan. Nah, kemudian tahap akhir, apakah tujuan tercapai? Karena kan yaitu terjadinya perubahan persepsi dan tingkah laku ketika kita memberikan informasi termasuk juga pencegahan. Termasuk di akhir ada evaluasi bisa berupa pertanyaan maupun refleksi. Nah, kemudian penilaian yang lain yaitu kreativitas. Nah, tahap inti kesesuaian topik materi yang diberikan. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Nah, nanti yang kalian pilih itu apakah prakteknya itu door to door dari pintu ke pintu untuk melakukan penyuluhannya kepada ibu arisan sosialita, kepada para akademisi, kepada perkumpulan keluarga broken home kah, atau anak-anak broken home kah, atau kepada LGBT. Nah, atau juga kepada anak-anak dan remaja ini yang sekolah ya, SMP, SMA. Kemudian juga bisa jadi penyuluhan yang kalian berikan itu kepada PSK. Nah, makanya topiknya disesuaikan nanti ya. Nah, ini apakah tentang apa biasanya itu kalau PSK inilah kontrasepsi misalnya, bagaimana memang akhirnya informasi bahaya HIV/AIDS. Nah, ini juga diberikan kepada para PSK. Kemudian yang ke-8, nah bisa jadi kita sasaran objek yang kita suluh itu adalah pengidap HIV/AIDS. Kemudian yang ke-9 korban pelecehan seksual atau panti sosial. Nah, materi apa yang sesuai dengan mereka? Kemudian yang ke-10 masyarakat terkumpul di rumah. Nah, entah itu di rumah RT atau lurah. Nah, ini jadi objek atau sasaran yang disuruh ini kalian pilih. Nah, jadi semuanya itu berperan sebagai penyuluh. Nah, teman-teman kalau sebagai di online ini bekerja sama sebagai orang yang disuruh. Pokoknya misalnya kalian ibu-ibu arisan sosialita. Nah, jadi ketika menanggapi timbal balik karena juga ada poin kreativitas ya penilaian ini. Kreativitas ini termasuk bagaimana kelenturan keleluasan kita. Nah, ini membuat suasana aktif berdiskusi yang memang terlihat tidak satu arah. Nah, jadi terjadi dua arah. Waktu kurang lebih 10-15 menit. Boleh offline, boleh silahkan. Kita sepakati. Nah, maupun online, kalau online via Google Meet. Nah, online. Ya, baiklah. Ibu akan contohkan satu praktek pemberian penyuluhan yang door to door. Jadi demikian untuk penyampaian tugas UAS kali ini. Semangat selalu, sukses. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.